Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid Agnini bihalalika anharomika wa bifadlika aman siwa ya Ghani ya Hamid ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid Agnini bihalalika anharomika wa bifadlika aman siwa ya Mughni ya Fatah ya Basit ya Wahhab ya Rahman ya Wasi ya Rajaqa lima yurid as'aluka rizqan kasiron wa dinaan wa wasiyan wa midroran wa mubarakan ya Ghani ya Hamid ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid Agnini bihalalika wa bifadlika aman siwa Allahumma tawalla umurana fid dunya wal akhirah wa la takilna ila nufusina wa la ila ahadin min khalqika wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ya Ghani ya Hamidu ya Muftihu ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid Agnini halalika anharomika wa bifadlika aman siwa Allahumma jubnal kurba bila bala'in wa as'aluka lutfan wa aunan wa ridhoan Allahumma asgir jawarihana bita'atika wa qulubana bima'rifatika ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahim ya Wadudu ya Fa'ala lima yurid Agnini bihalalika anharomika wa bifadlika aman siwa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
khazini rizki wa miftahiha wa kasrin nuqudi wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Ghani ya Hamidu ya Muftihu ya Mu'in ya Rahim ya Wadudu ya Fa'ala lima yurid amini bi halalika anharamika wa bifadlika aman siwa ya Mu'in ya Rahim ya Wadudu ya Fa'ala lima yurid amini bi halalika anharamika wa bifadlika muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat waliman hadir fi hajal majlis ja'alallahu lahum ila jannatika na'im bi ghairi hisab waliman anfaqa fi hajal majlis sayullahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi bihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah menjadikan hujan ini penguat tubuh kita. Allah menjadikan dengan hujan ini menambah rezeki dan nikmat kepada kita dan memberi kabar tentang ridhonya Allah kepada diri kita, kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dunia ini dalam agama Allah dan istiqomah pula mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla, dihindarkannya kita daripada jatuhnya nikmat yang sudah kita biasa rasakan, hilangnya nikmat yang sudah kita gapai. Semoga Allah memberkahi nikmat yang diberikan Allah pada diri kita, keberkahan hidup kita, rezeki kita, nikmat kita, hidup kita, mati kita, barjah kita, dan akhirat kita dijadikan kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dihormati lil ashabi guru Tarmizi, guru Aini, guru siapa itu namanya, lupa saya namanya, yang lain-lain yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur pian bapak-bapak sekalian yang hadir, kehujanan mungkin di jalan. Mudah-mudahan hujan itu terkabul, tanda kabulnya hajat-hajat kita. Ibu-ibu nang kedinginan, nang masih ada penyakit yang diderita, hilang semua penyakit dengan hujan itu. Amin ya rabbal alamin. Sebutin lagi lah. Bu, berkisah pulang nggak, Bu? Nah, Palu ini buai keturunan Alabiu, buai Palu ini keturunan Alabiu. Jadi pas ada orang negara, anu merasa hebat, jar orang negara nih hebat kayak apa aja, jar karena kau melawan nih kampung negara nih jar.
PLN milik siapa aja? Negara aja. Nggak tahu apalagi bank ada bank apa? Bank negara aja. Bahasa munyan tuh bang, ampun negara kan ada bank. Lagi nang kada ampun negara aja. Tanah di sana sini jar, tanah tunjuk aja jar, tanah siapa aja? Tanah negara aja. Jo paloi ini Jepang. Jar paloi bujur aja. Ampun negara semuanyaan. Sampai aja tapi pang jar paloi. Negara ini nang paling banyak berutang siapa aja paloi? Negara. Wah, jor sang itu orang negara nih. Biar aja kami banyak hutang jar orang negara kada apa-apa. Yang penting milik kami semuanya negara. Kami dapat kiriman terus pajak. Karena kami pajaki semuanya dapat kiriman kami aja. Apa kiriman pajak aja paloi? Lain kiriman pajak kenapa aja? Banyu aja paloi kiriman tuh. Kenapa aja? Mbah banjir terus kalau di negara sampai mau ngubur manusia aja di dalam banyu jadi paloi. Wow, nah baharatan. Yang lah si Ikung mengakui, si Ikung pengakuan, si Ikung tidak, yang satunya tidak mau kalah. Iyalah, itu bertampar aja lagi toh. Ya kah? Nah, bila yang seperti itu kenapa jadi terjadi konflik seperti itu manusia? Karena tidak menyadari semua itu bukan milik negara, bukan milik siapa-siapa. Itu johir saja milik negara itu. Hakikatnya adalah milik Allah aja. Bumi, lautan, ruang angkasa menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah milik negara johirnya. Namun hakikatnya adalah milik siapa? Nah, milik Allah Azza wa Jalla. Bebas Allah menentukannya kapan. Mun di kiamat akan Tuhan, Nabi saya sudah kisah. Iyalah. Udah lagi ampun negara. Udah lagi ya kalalah. Biar negara aja paloi banyu datang terus banjir akhirnya. Nah, ya kalah. Bo, to kisah aja Bang Boy. Kita nyambung minggu kemarin pula. Bagaimana ya buai ilmu ini dipelajari asal pian membekas di hati pian. Bila membekas tuh masya Allah. Kayak apa bang? Halaman pulang kenapa jadi hilang tuh? Nah dapat dah. Bismillah. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi Gunyah, dalam kitab Al-Gunyah, wa qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, ujar Syekh, al-janbu alladhi la yakfiru qaulal abdi. Para ulama mengisahkan ada orang-orang berkata, sebagian manusia berkata, al-janbul alladhi la yakfiru qaulal abdi, tidak bisa dosa itu. Minggu kemarin kita bicara tentang dosa kalaulah. Nah, masalah dosa intinya kemarin supaya kita rajin membaca astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kalau bagus tuh astagfirullah wa atubu ilaih, itu paling bagus. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu paling bagus, lengkap. Ada lagi lebih lengkap daripada itu, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu paling lengkap tuh doa dari Nabi SAW. Nah, dibaca itu 3 kali gitu Nabi sembahyang. Mbak kebanyakan guru entar kalau 3 kali 7 kali ya lah. Nah, para customer aja tuh. Ada sempat dingin tuh kopi itu, kada sempat dingin. Bini misalnya mau lah karena kopi kada sempat dingin kita membaca tuh masih panas saja lagi kopi. Nah, kayak itu maksudnya. Ada orang berkata-kata saya, laita kullu say'in amiltuhu mislu haja. Ada orang berkata, mudah-mudahan dosa-dosa kita ini diampuni Tuhan lah. Maka perkataan itu tidak bisa menghapus dosa-dosa. Nah, pahamlah. Tapi yang bisa itu kalau doa-doa umum bisa aja. Tapi kalau istighfar, kalau minta ampun kepada Allah tidak bisa. Mudahan kita diampuni Allah, tidak bisa. Tapi harus berkata dengan kalimat astaghfirullahaladzim.
azim. Kayak itu maksudnya. Harus diucapkan seperti kalimat astaghfirullahaladzim sambil disadari menyesali atas perbuatan keburukan dan dosa kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, ini ilmunya. Atau seperti kalimat ghafarallahu lana bihaqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diterjemahkan semoga maknanya itu, ya Allah ampunilah kami dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang mengampuni. Ghafarallahu li atau ghafarallahu lana bihaqqi Sayyidina Muhammad. Gogonolan doanya paksa menyebut Nabi Muhammad. Nah, supaya memang benar-benar diampuni oleh Allah. Kalau istighfar kita itu lazim, insya Allah diterima oleh Allah, rezeki kita lancar top tier. Jadi yang kemarin dalam hadis Nabi, siapa yang melazimkan lujumul istighfar, melazimkan istighfar, ujar Nabi, rojakahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib. Ya lah, minggu kemarin, dan mengeluarkan dia daripada segala farjan, dari segala kesusahan dalam hidupnya. Subhan. Fa innama yasta'zamu janbas sagir. Sesungguhnya yasta'zamu janba, meminta atau memahami suatu dosa itu sagir, demikian pula memahami dosa itu kecil. Dia menganggap dosa itu sepele, bahasa Banjarnya, bahasa Indonesianya sepele. Abdul Mu'min li azami imani. Oh, bukan, salah. Fa innama yastazamu zanbas sagir, membesarkan janbas sagir, memahami dosa kecil itu bisa jadi besar bagi seorang mukmin, itu adalah li azami imani. Itu berarti membesarkan imannya, wa namu ma'rifati, dan makin meluaskan ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kayak apa itu? Orang mukmin siapa saja pian-pian, kalau pian menganggap dosa-dosa itu meskipun kecil, tapi pian anggap itu adalah besar, lalu meminta ampun, gitu kan? Maka orang itu akan mendapat tambahan membesarkan iman dan meluaskan ma'rifatullah, meluaskan ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ayo. Tapi, nah sebaliknya lah, jangan menganggap sepele, nanti dosa. Kama ja'a fil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, orang mukmin itu yaro janbahu, dia melihat orang mukmin itu akan dosanya adalah kal jibali, bagaikan seperti gunung. Masya Allah, fauqau, yang akan meruntuh, yang akan meruntuhkan dirinya, akan roboh gunung itu. Nah, tinggi besar banget, padahal dosanya kecil aja, tapi dianggapnya kayak gunung. Bisa kalau roboh jatuh kepadanya, terkuburlah dirinya. Yaqafu, begitu takutnya dia, ayyaki alai, kalau kejatuhan daripada gunung itu. Wal munafik, adapun orang-orang munafik, yara, dia melihat. Apa yang dilihatnya? Janbahu, akan dosa-dosa itu. Apa yang dilihatnya akan dosa-dosa? Kajubabi to'irin, seperti lalat yang terbang. Masya Allah. Ala anfihi fa'atarahu, hinggap di hidungnya, kemudian dihembuskan hidungnya, lalat apa? Terbang. Begitulah orang-orang munafik, menganggap dosa besar maupun dosa kecil dianggapnya adalah sepele, seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, dipausnya sedikit atau dihinakannya, digembangkannya, lalat itu keluar, dosa itu hilang. Itulah perbedaan orang mukmin dengan orang munafik, jar Nabi, ya kah? Nah, kalau begitu biar kecil tetap aja kita minta ampun, betul, astaghfirullahaladzim wa tubu ilaih. Kita baca terus di mana kita keingatan kita, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Melihat di TV si A ditangkap oleh
kapika kah apa? Astagfirullah, stop, keingatan dosa-dosa kita, astagfirullah, astagfirullah. Ya kah? Keingatan kita melihat orang nang kada baik atau kena keguguran, apakah tersengat listrik kah? Mati orang, astagfirullah, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba pun banyak sering punya kesalahan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hah? Kalau orang yang kadang mukmin, yang munafik itu nang itunya nang dipenderakan, mau bungol banginya itu, kenapa jadi hari hujan tak hujan naik-naik di atas pohon pas disambar petir? Kenapanya tuh naik-naik ke atas pohon berjalanan mau pas kena ini kena itu orang munafik. Tapi orang mukmin yang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, subhanallah, astagfirullah. Ulun banyak juga kesalahannya Allah. Ulun banyak kesalahan, astagfirullah. Masya Allah. Nah itulah orang yang hebat. Wabijalika la ra'as sagir kabiran. Orang mukmin itu melihat dosa-dosa kecilnya sangat besar bagaikan gunung. Wal hakir aziman. Masya Allah. Tidak ada sedikit pun dia menghina dosa-dosa itu kecuali dia minta ampun kepada Allah. Kama auhallahu ta'ala ila ba'di anbiya, sebagaimana Allah berfirman kepada para nabi-nabinya, wahai para nabi, wahai nabi-nabi, la tanjur ila qillatil hidayah, jangan engkau memperhatikan kecilnya hidayah, kecilnya wanjur ila azmin muhdiyan, tapi perhatikan siapa yang memberi hidayah. Ya kah? Wahai para nabi-nabi, kamu banding-banding si anu dapat hidayah ini, nabi terdahulu dapat ini, aku ini jakah. Bukan hidayah itu yang engkau harus perhatikan, tapi siapa yang memberi hidayah, itulah yang kamu perhatikan. Wala tanjur ila sagril qati'ah, jangan kau perhatikan kecil besarnya dosa itu. Wanjur ila kibriyaihi min wajihatihi, tapi perhatikan kebesaran dosa itu akan meruntuhkan dirimu, menghancurkan dirimu. Itulah kisah peribahasa, sekecil-kecilnya semut, gajah yang besar bisa ambruk hanya gara-gara semut masuk ke dalam telinga gajah. Seperti itulah dosa kita. Jangan entengkan meskipun itu dosa kecil. Maka caranya adalah lazimkan selalu membaca astagfirullahaladzim. Sekaligus kita akan mendapatkan rahasia istighfar di dalamnya. Rezeki kita akan lancar, problematika kita, masalah-masalah kita, hutang kita terbayar, kita dihutang orang juga dibayari orang ya kan? Kemudian problem langsung otomatis nanti Allah menyelesaikan problematika kita. Sunyi berjualan, sunyi berusaha, bina tidak ada pelanggan, langsung nanti Allah memperbanyak. Itulah keajaiban astagfirullahaladzim. Dan yang paling utama, namul ma'rifah. Ma'rifat mengenal kita kepada Allah, perasaan kita akan memahami dan mengenal Allah lebih luas lagi dari sebelumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Subhanalladzi ja'alahu Muhammadan rahmatan alamin. Man qala inni lam ub'as la ana wa inna ma buistu rahmatan lil alamin. Maha Allah yang telah menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dia berkata, sungguh tidak aku diutus untuk melaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat sekalian alam.